Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannifi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Innana na'taqidu i'tiqadan jaziman laziman la syakka fihi wa la raib. Sesungguhnya kami meyakini dengan keyakinan yang pasti dan mutlak tanpa ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya, annal asla fil isti'anati wal istighatsati wat talabi wan nida'i was su'ali huwa an takuna lillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa pokok dalam meminta pertolongan, permohonan, bantuan, permintaan, seruan, itu semuanya adalah harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang lainnya. Fahuwa al-mu'inu wal mughithu wal mujib, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menolong, yang memberikan pertolongan, yang memberikan bantuan, dan juga yang maha mengabulkan. Qala Allah ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'u, dan janganlah kamu menyeru pada selain Allah. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'u, dan janganlah kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Wala yadurruk, dan tidak pula bisa memberi mudarat padamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika kamu lakukan itu, maka sungguhnya kamu itu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah itu menimpakan kepadamu suatu mudarat, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya semua permintaan, permohonan, seruan, dan yang lainnya itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin meminta sesuatu, memohon sesuatu, jangan pada selain Allah, harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah dari apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Wa qala fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduh. Maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia. Kalau ingin rezeki, jangan minta pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau minta pada selain Allah apakah dikatakan syirik? Ini yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa qala, tentunya di sini sudah pembahasan seperti ini sudah dibahas, bahkan sudah disinggung sebelumnya. Tapi di sini beliau masih ingin memperjelas terkait masalah ini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru pada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang tidak dapat menjawabnya atau mengkabulkannya hingga nanti hari kiamat. Tidak ada yang lebih sesat dari mereka. Wa qala man amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mengabulkan doa tersebut? Allah. Wa yakshifus su', dan juga siapa yang menghilangkan kesusahan mereka ketika mereka berdoa kepada Allah? Siapa? Allah. Maka bisa disimpulkan dari sekian banyaknya ayat yang mengatakan bahwasanya semua permintaan, seruan, permohonan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka fal ibadatu bi jami'i anwa'iha la buddah an tusrafa lillahi wahdah. Maka ibadah dalam semua bentuknya itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yajuzu sarfu syai'in minha li ghairillahi kainan man kana. Dan tidak boleh sedikit pun ibadah itu, permintaan dan yang lainnya ditujukan kepada selain Allah, siapapun dia, mau nabi, mau malaikat, yang penting selain Allah, maka tidak boleh. Qul, dan itu keyakinan kita. Keyakinan kita memang seperti itu, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat-ayat tadi. Tapi mungkin di sini ada orang salah paham nanti. Ya karena permintaan itu harus ditujukan kepada Allah, minta harus ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh minta ke makhluk. Ya, tidak boleh meminta pada Nabi SAW karena permintaan hanya pada Allah semata. Ini yang akan diluruskan oleh beliau. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, katakan bahwasanya sungguhnya salatku, wa nusuki, salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, semuanya itu lillahi rabbil alamin. Kalau ada arti yang salah bisa diperbaiki ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarikalah. Tidak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirt, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Semua itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang pertama yang muslim. Wa ana awwalul muslimin. Fala nadrah illa lillah wala du'a'ah illa lahu wala dhabha illa lahu
wala istighatsata wala istighatsata wala isti'adzata wala isti'anata wala halifa illa billah wala tawakkula illa alaihi subhanahu wa ta'ala amma yushriku bihil musyrikuna 'uluwan kabira. Kata beliau, fala nadhra illa lillah, tidak ada nazar kecuali untuk Allah, wala du'a illa lah, tidak ada doa kecuali kepadanya, wala zabha illa lah, tidak ada penyembelihan kecuali untuknya, wala istighatsata wala isti'adzata wala isti'anata wala halifa illa billah, tidak ada permintaan tolong, perlindungan, pertolongan atau sumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tawakkula illa alaihi subhanahu wa ta'ala amma yushriku bihil musyrikuna 'uluwan kabira. Dan tidak ada tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi dia dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik dengannya. La ilaha illallah. Jadi memang ibadah itu hanya murni pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu na'taqidu anna Allah huwal khaliqu lil ibadi wa af'alihim. Dan kami meyakini bahwa Allah adalah pencipta para hamba dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya Allah itulah yang menciptakan mereka dan perbuatan mereka. Ini menyinggung Mu'tazilah. La ta'thira li ahadin siwahu la li hayyin wala mayyitin. Wa laysa li ahadin minallahi fi'lun aw tarkun aw rizqun aw ihya'un aw imatah. La ta'thira li ahadin siwahu la li hayyin wa li mayyitin. Tidak ada yang memiliki pengaruh selain Allah, baik itu makhluk yang hidup maupun yang sudah wafat, yang sudah mati. Tidak ada yang berpengaruh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa li ahadin ma'allahi fi'lun aw tarkun aw rizqun aw ihya'un aw imatah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa bersama Allah dalam hal melakukan atau meninggalkan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan. Semuanya itu secara mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa ahadun minal khalqi qadiran 'alal fi'li aw at-tarki bi nafsihi istiqlalan duna Allah aw bil musyarakati ma Allah aw adna min dzalik. Dan tidak satu pun makhluk yang mampu melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan kekuatannya sendiri tanpa Allah, atau dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, musyarakah tidak ada, atau bahkan kurang dari itu. Semuanya itu tidak ada. Semua pekerjaan, meninggalkan, melakukan, semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mutasarrifu fil kauni huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengatur di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalika wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu kecuali bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepemilikan dan mengizinkannya untuk mengatur hal itu. Nah, di sini sudah mulai masuk ke inti pembahasan, yang mana memang betul seorang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa melakukan sesuatu atau memberikan pertolongan, ya, tidak bisa memberikan bantuan secara mutlak. Ya, memang seperti itu. Keyakinan kita memang seperti itu.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan dia untuk menolong, untuk membantu, memberi syafaat dan yang lainnya, kalau semuanya itu dengan izin Allah, maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka boleh ketika itu kita minta pada orang tersebut yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan. Dengan penuh keyakinan bahwasanya kita tidak meyakini bahwasanya orang tersebut itu bisa memberi manfaat secara mutlak tanpa ada izin dari Allah. Nah, itu catatan terpenting yang ada di sini. Wala yamliku ahadun li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura illa Masya Allahu biiznillah. Maka tidak ada satupun yang mampu memberi manfaat atau mudarat bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Tidak bisa pula menjadikan kematian, kehidupan atau kebangkitan kecuali jika Allah menghendakinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فالنفع والضر حينئذ محدودان بهذا الحد ومقيدان بهذا القيد. Maka manfaat dan mudarat pada saat itu hanya terbatas dengan batas ini dan terkait dengan ketentuan ini. Apa maksudnya? Jadi seseorang itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, tapi terbatas dengan izin Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Itu yang kita harus yakini bahwasanya seseorang itu bisa memberi manfaat. Nabi SAW bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, tapi dengan dua catatan. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakannya, Allah yang beriradah. Nih catatan pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya dia bisa memberikan bantuan, pertolongan ila akhirih itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mahdudani bihadzal qaid. Wa nisbatuhuma ila al-khalqi ala sabilit tasabbubi wat takassubi la ala sabilil khalqi awil ijadi awil ta'thiri awil illati awil quwwah. Ya. Jadi penyandaran manfaat dan mudarat itu kepada makhluk hanyalah dari sisi sebab dan usaha dia, bukan dari sisi menciptakan, mengadakan, memberi pengaruh, sebab utama atau kekuatan. Nah, karena itu semua adalah Allah, tugas Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Menciptakan berarti dari adam ke wujud. Nah, ini arti dari menciptakan. Wan nisbatu fil haqiqati majaziyah laisat haqiqiyatan. Jadi nisbat pekerjaan tersebut dikatakan bahwasanya si hamba tersebut bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, itu secara majazi, tidak hakiki, karena pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma makhluk itu sebagai wasitoh lah gitu, sebagai wasitoh dalam hal tersebut. Jadi nisbatnya bukan nisbat hakikiyah, tapi nisbat majaziyah. Nisbat majazi itu nisbat yang tidak hakiki. Walakinnan nasa yakhtalifuna fi at-ta'biri an hadhihi al-haqa'iq. Faminhum man yusrifu fi isti'mal al-majazi israfan shadidan. Walakin an-nas yakhtalifuna fi at-ta'bir an hadhihi al-haqa'iq. Namun orang-orang itu berbeda-beda dalam mengungkapkan kenyataan-kenyataan ini. Jadi hakikat itu ada satu. Cuma mereka itu beda-beda. Ada yang mengungkapkan terlalu fanatik dengan hakikatnya, ada bahkan yang fanatik dengan majaznya, dan khairul umur awsatuha. Maka di sini yang akan disampaikan oleh beliau, faminhum may yusrifu bi isti'malil majazi israfan syadidan.
sebagian dari mereka berlebihan dalam menggunakan majas secara ekstrem. Jadi walaupun hakikatnya itu betul, masih dikatakan majas. Ya, lafaz sudah jelas, tapi ya ini tidak diinginkan makna zahirnya, makna hakikatnya tidak diinginkan. Nah, di sini ada makna yang terpendam di dalamnya. Nah, ini berlebih-lebihan dalam mengungkapkan majas. Apa yang bukan majas, dikatakanlah majas. Apa yang seharusnya yang hakiki diucapkan, yang diinginkan itu hakiki, tapi malah lari ke majas. Hatta yaqa fi syubhain lafziyatin huwa minha bari, sehingga dia jatuh dalam kesamaran lafaz yang sebenarnya ia bebas darinya. Wa qalbuhu salimun munaqidun ala kamalit tauhid wa tanzihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hatinya bersih dan terikat pada kesempurnaan tauhid serta pensucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan yang pertama. Wa minhum may yatamassaku bil haqiqati tamassukan zaidan an haddil i'tidali fayasilu bihi ila ta'annuti wat tashaddudi wal isaa'ati ila an-nasi bi muamalatihim ala khilafi mu'taqadihim. Dan ada yang sebagian mereka berpegang pada hakikat secara berlebihan. Harus hakikat, tidak boleh ada majas. Melebihi batas keseimbangan. Fayasilu bihi ila ta'annut wa tashaddud, sehingga ia sampai pada sikap keras dan kaku, menyakiti orang lain karena tidak sependapat dengannya, memperlakukan mereka tidak sesuai keyakinan mereka, memaksa mereka pada sesuatu yang tidak mereka maksudkan, ya, wa hamlihim ala ma la yaksidun wa ilzamihim bima la yuridun wal hukmu alaihim bima hum minhu bari'un, memaksa mereka pada sesuatu yang tidak mereka inginkan, bahkan membebani mereka dengan apa yang tidak mereka inginkan, menghukumi mereka atas sesuatu yang mereka terbebas darinya. Ini sebab karena dia tidak ingin majas, hakikat terus. Ya. Bahkan mereka itu ini yang disinggung oleh beliau, ada yang mengingkari majas. Ada yang tidak suka dengan majas, bahwa semua itu harus hakikat, tidak boleh ada majas. Akhirnya ditegur dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kanat fi hadhihi a'ma. Apa itu bunyi ayatnya? Bunyi ayat yang mengatakan bahwasanya di dunia itu buta, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Hal yastawil a'ma wal basir? La. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kebetulan yang buta itu, yang mengingkari majas itu adalah orang buta. Akhirnya ditegur dengan ayat, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia ini dia buta, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat dia akan buta. Di dunia buta, di akhirat buta. Akhirnya dia bengong karena dia buta. Nanti di surga dia buta juga. Ini kalau ada orang mengingkari majas secara ekstrim, berlebihan, harus berpegang teguh dengan yang hakikat. Ya susah mah kalau begini. Akhirnya karena tidak sependapat dengan orang lain, mengklaim orang lain yang sesat, orang lain yang syirik ila akhirih. Ini masuk dalam pembahasan yang ada di sini. Karena mereka itu yakin terus hakikat. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, memberi pertolongan, wah itu hakikat. Sehingga ketika kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sependapat dengan mereka, mengatakan bahwasanya boleh Nabi memberi syafaat, boleh Nabi memberikan pertolongan, akhirnya mereka tidak sepakat dan mengklaim bahwasanya kita ini syirik, kita ini berada dalam barisan orang-orang dulal, orang-orang sesat. Nah, ini kesalahannya karena mereka itu hanya terbatas dengan hakikat, tidak mau mengambil majasnya. Wal hukmu alaihim bima hum minhu bari'un, mengklaim
orang-orang yang tawassulan, orang-orang yang minta syafaat, yang mengatakan bahwasanya Nabi atau sahabat yang lain bisa memberi manfaat, mengatakan mereka itu syirik. Bahkan itu yang dikatakan oleh mereka, bimahum minhu bariun, di mana kita terbebas dari itu semua. Maka seharusnya sikap kita adalah wal wajibul i'tidal wal bu'du an kulli dzalik. Wal wajibul i'tidal wal bu'du an kulli dzalik fa huwa aslamu lid-dini wa ahwatu fi himayati maqamit tauhid wallahu a'lam. Maka yang wajib adalah bersikap seimbang dan menjauhi semua hal itu, karena itu lebih selamat bagi agama dan lebih berhati-hati dalam menjaga kedudukan tauhid. Wallahu a'lam. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية خلاصة موجزة مفيدة في بيان ما يختص بالحق سبحانه وتعالى. Maka di sini Syekh Ibn Taimiyah telah menyebutkan ringkasan yang sangat padat dan bermanfaat dalam menjelaskan hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa 'ainu ma na'taqiduhu wa nadinullaha ta'ala bihi. Dan itu adalah tepat seperti yang kami yakini dan kami jadikan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna aqidatana salafiyyatun bifadlillah wa tariqatuna muhammadiyah. Karena akidah kami adalah salafiyah. Ini menyinggung mereka ya, karena mereka mengatakan kami ini salafi ya. Aqidatuna salafiyah, maksud salafiyah yang dimaksud oleh beliau di sini adalah akidah-akidah yang bernisbat pada salafun saleh. Wa tariqatuna muhammadiyah, jalan kita juga Muhammadiyah. Tapi yang dimaksud Muhammadiyah ini bukan yang dipahami oleh sebagian orang. Ini bukan ormas nih. Tapi yang dimaksud Muhammadiyah ini adalah cara meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammadiyah. Wa naqulu bihadza alladhi yaqulu bihi Ibnu Taimiyah. Dan kami katakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Syekh berkata, wallahu qad ja'ala lahu haqqan la yushrikuhu fihi makhluqun fala taslahul ibadatu illa lah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan baginya hak yang tidak disekutuhi oleh makhluk manapun. Fala taslahul ibadatu illa lah. Maka tidaklah layak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Walad du'a'u illa lah. Dan tidak layak doa kecuali hanya kepadanya. Walad tawakkula illa alaihi. Dan tidak layak tawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala robatu illa ilaih. Dan tidak layak berharap sesuatu, mohon sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Walar rahbatu illa min. Dan tidak layak takut kecuali hanya kepada Allah. Wala malja'a wala manja minhu illa ilaih. Dan tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat darinya kecuali hanya kepada Allah. Wala ya'ti bil hasanati illa hu. Wala yudhibu sayyi'ati illa hu. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan juga tidak ada yang menghapuskan keburukan kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dan juga tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya untuk menyingkir dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan Allah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan syafaat itu tidak berguna, tidak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bagi orang yang Allah izinkan mereka. Man dzalladzi yashfa'u
indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya? Tidak ada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Bahwasanya in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka dan menghitung mereka satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka semua akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti secara sendiri-sendiri. Qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka di sini faja'ala at-ta'ata lillahi walir rasuli wa ja'alal khasyata wat taqwa lillahi wahdah. Ini juga menyinggung ya, bahwasanya apakah ketika mentaati Rasulullah itu syirik? Coba lihat ayatnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Maka Allah menetapkan bahwa ketaatan untuk Allah dan Rasulnya. Wa man ata'a Allah wa man ata'a Rasul ata'a Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala. Jadi di sini may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqih. Taat dan takut itu hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh. Tapi waja'al khasyah wa yakhshallaha wa yattaqih. Kalau takut dan takwa itu hanya kepada Allah. Faja'ala ta'ata lillahi wa lirrasul. Ketaatan itu lillahi wa rasul, pada Allah dan juga pada Rasulullah. Adapun kalau takut dan takwa menyembah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kadzalika fi qouli ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan sekiranya mereka itu ridha terhadap apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, maka Allah akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Inna ilallahi raghibun. Sungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Maka di sini dijelaskan oleh beliau fal ita'u lillahi war rasul. Maka pemberian itu dari Allah dan Rasul. Wa amma tawakkulu fa'alallahi wahdah. Adapun tawakal itu hanya kepada Allah semata. Waraghbatu ilallahi wahdah, dan berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.